ayah ibu. Ini, kok ada anak kecil di sini? Bocah? Nak, kenapa tidur di sini? Di mana keluargamu? Keluargaku sudah meninggal karena kelaparan. Makanlah. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Bibi. Sejak bocah bayi ini datang, dia selalu sigap membantu pekerjaan kami karena khawatir kami kelelahan. Lihat tubuh kecilnya ini, setiap hari ia tak pernah kenyang. Bocah ini ikut kami. Sudah amat menderita. Aku akan memetik lagi beberapa sayur liar, lalu menambahkan sedikit gandum. Hari ini, kita akan makan lezat. Baiklah, cepat pergi. Dari mana datangnya ayam ini? Cepat, ayo, kejar, tangkap ayamnya. Aduh, Tian-Tian, kenapa kau menggali sedalam ini? Ayah, Ibu, sepertinya ini bukan sayuran liar. Ini cuma sampah. Takutnya kalau dibiarkan di ladang, bisa merusak tanaman. Sampah? Sebanyak ini? Ibu, pergilah beristirahat. Biar aku yang lanjutkan. Iya? Ayah, Ibu, segera kemari. Anak anjing itu sakit. Ia memuntahkan sebongkah batu. Ada apa? Lihat, Emas Mas murni? Murni. Apa kamu tidak merasa ini aneh? Asal Tian-Tian membantu keluarga kita bekerja, kita pasti, kalau bukan menemukan sertifikat rumah, pasti menemukan jam Rolex atau kunci mobil mewah. Lihat ini semua. Jam tangan Rolex ini bisa kupakai bergantian, bahkan sampai tahun baru pun tidak akan habis kupakai. Belum lagi sertifikat rumah ini, sekarang para pengembang real estate sampai datang ke rumah kita untuk mengambil stok. Ini benar-benar. Bagaimana sebenarnya semua ini bisa terjadi? Aku tahu sekarang, Tian-Tian adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Selama Tian-Tian bekerja keras dan kelelahan, keluarga kita akan mendapatkan keuntungan. Jika terus begini, keluarga kita akan menjadi orang terkaya di dunia. Wah. Tian-Tian, apa kayu bakar di rumah sudah dibelah semua? Pak, sudah aku belah semua sejak tadi. Lalu kacang tanah di ladang, sudah waktunya ditanam. Bu, itu pun sudah aku selesaikan penanamannya. Benar juga, tetangga kita nenek Liu itu, lahan milik keluarganya. Kamu harus pergi membantunya. Kakak, hampir semua pekerjaan rumah tangga orang sedesa ini sudah aku bantu kerjakan semuanya. Tian-Tian, kenapa hari ini Papa tiba-tiba ingin makan sayur liar ya? Dimengerti, Pak? Aku akan segera pergi menggali sayur liar. Aku pergi dulu. Cepat kembali ya. Baik. Hati-hati di jalan. Anak ini, Selama 10 tahun ini, Tian-Tian setiap hari bekerja keras untuk keluarga kita. Keluarga kita sebentar lagi akan menjadi orang terkaya di Daxia. Kita memiliki aset atas nama grup Junsheng, nilainya sudah melebihi 100 miliar dolar. Hanya saja, di keluarga kita memang sudah tidak ada pekerjaan sulit lagi untuk diberikan kepada Tian-Tian. lalu bagaimana solusinya? Aku sudah memikirkan sebuah cara. Biarkan Tian-Tian pergi ke kota, menjadi kurir makanan. Aku dengar pekerjaan itu sangat berat. Bangun lebih pagi daripada ayam, tidur lebih larut daripada anjing. Sekalinya dapat keluhan dari pelanggan, kerja keras seharian itu akan sia-sia. Itu terlalu menyedihkan. Bagaimana jika nanti ada orang yang merundungnya? Tian-Tian itu kan putra kita sendiri. Apa yang kamu tahu?
Jika Tian-Tian tidak menderita lagi, maka aset grup Junseng kita yang 100 miliar dolar itu, apakah nantinya Tian-Tian akan sanggup mengelolanya? Kita ini akan segera menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Ibu, apa yang dikatakan Papa itu masuk akal. Melakukan semua ini juga demi kebaikan Tian-Tian. Lihatlah, dia sudah hidup di desa sejak kecil. Sudah saatnya juga bagi dia untuk pergi melihat dunia luar. Kebetulan kita juga kembali ke kota, jadi bisa melindungi Tian-Tian secara diam-diam. Ya sudah kalau begitu. Tian-Tian, bawa kue ini untuk dimakan di perjalanan. Setibanya di kota nanti, jangan sampai menelantarkan dirimu sendiri ya. Ibu juga harus jaga kesehatan. Tian-Tian, uang ini adalah seluruh tabungan keluarga kita selama bertahun-tahun ini. Simpanlah baik-baik. Di kota nanti, jaga dirimu baik-baik. Paham? Semua ini palsu. Siapa yang menaruh barang palsu ini di dalam kantongku? Palsu? Semuanya palsu. Pak. Ayah, jangan cemas. Setelah aku tiba di kota, aku pasti akan banting tulang mencari uang. Aku akan berjuang. Kelak aku bisa membelikanmu mobil mewah serta jam tangan mahal. Baiklah. Ayah akan menunggumu. Ayah akan menantimu. Adik, ini ponsel pintar yang kakak beli secara cicilan hingga 81 kali khusus buatmu. Ingat, begitu tiba di kota, kamu wajib menghubungi keluarga di rumah. Kakak sungguh baik padaku. Sudahlah, hari kian larut. Lekas berangkat. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Ayah, ibu, Kak. Aku berangkat ke kota. Dan aku pasti akan bekerja mati-matian. Bagus. Ayah, ibu, Kak, aku berjanji akan membuat kalian hidup bahagia dan makmur. Sesudah melepas Tian-Tian pergi, kita pun harus meninjau grup Junseng kita. Ayo, pilih sebuah mobil, kita melaju ke kota. Di mana posisi unit 1 itu? Baru keliling seharian pagi ini, sudah meraup $30. Mengais rezeki di kota besar memang kilat. Jika nanti aku sudah kaya, aku juga mau membelikan ayah mobil mewah semacam ini. Wah, coba lihat ini. Baru tengah hari, saham perusahaan sudah melonjak 10%, kapitalisasi pasar bertambah lebih dari 10 miliar dolar. Sepertinya, membiarkan Tian-Tian merantau ke kota memang keputusan yang benar. Apa manfaat uang sebanyak itu? Aduh, benar juga, Ayah. Setiap hari aset kita naik sebanyak ini, Tian-Tian di luar sana pasti sangat kesusahan. Bagaimana bila kita jemput saja dia pulang, biar dia langsung mewarisi harta keluarga, bagaimana? Saat ini belum waktunya. Tunggu hingga Tian-Tian merasakan gemerlap kota dan tahan terhadap godaan uang. Baru aku tenang menitipkan urusan keluarga padanya. Ketua, Wali Kota Jiang berniat mengundang Anda makan malam. Tidak. Malam ini aku masih harus memantau Buffett. Bawa mobil lebih cepat. Lepaskan aku. Berhenti meronta. Bukankah ayah ibumu sudah menerima uang mahar dariku? Kita akan segera menikah. Itu cuma soal waktu. Lepas tanganmu. Aku tidak mau. Mulai hari ini, mau tak mau kamu harus patuh padaku. Hahaha. Lepaskan aku.
Lepaskan gadis itu. Lepaskan dia. Wah, ganteng banget. Siapa kamu? Jangan lakukan itu, kalau sampai melukai seseorang, aku yang harus menanggung ganti rugi. Aku mengerti. Tunggu saja. Ada apa ini? Hei, aku sudah merekam semua perbuatanmu, ponselku ini ponsel pintar, semua kejadian ini terekam. Bukan begitu? Dari mana muncul sampah kecil ini? Kau tahu siapa aku? Aku orang terkaya di Jiangcheng, pewaris keluarga Li. Li Zihao. Berani-beraninya kau mengacau urusanku. Aku tak peduli, ponsel pintarku sudah merekammu, jadi jangan kau sakiti dia. Kau percaya? Kalau sekarang juga aku bisa menghabisimu. Akan kuunggah ke internet, semua perbuatanmu akan kulaporkan. Lagian, korbannya sudah di depan mata. Dia tak bisa kabur. Tunggu saja pembalasanku. Pergilah. Kau tak apa-apa. Aku, Bahkan kalau harus menikah dengan kurir makanan, aku takkan pernah menikah dengan Li Zihao. Bantu aku. tunggu dulu. Aku menolongmu dengan niat baik. Apa kau yakin ingin membalas kebaikan dengan keburukan? Bodoh. Apa aku tidak cantik? Kenapa kau bilang membalas budi dengan keburukan? Memaksakan kehendak pada seorang pria juga merupakan pelanggaran hukum. Kalau begitu, lapor saja ke polisi. Cepat. Cepat ayo. Putriku, mobil penjemput pengantin Tuan Mudali sudah tiba di depan pintu. Ayah, kan sudah aku bilang, aku tidak mau menikah. Aduh, anak bodoh. Tuan Mudali itu adalah orang terpandang dari Jiangcheng. Jika kau menikah dengannya, kau akan hidup dalam kemewahan dan kekayaan berlimpah. Hotel keluarga kita juga bisa ikut meraup untung darinya. Benar sekali. Mana mungkin ayah dan ibu membohongimu? Cepatlah, ayo, cepat. Ayo jalan, jalan, jalan. Lepaskan aku. Calon menantumu ini datang menyapa ayah dan ibu mertua. One Air, tenang saja. Kelak, aku akan sangat mencintaimu. Aku takkan pernah menikah denganmu. Jadi buang saja angan-anganmu. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudnya ini? Mau batalkan pernikahan? Benar sekali. Apa yang telah kau perbuat? Kau sendiri tahu persis di hatimu. Aku tak menyeretmu ke penjara. Itu saja sudah beruntung bagimu. Kau benar-benar mencari gara-gara, ya? Baik, hari ini akan kuberitahu hal ini padamu. Kalau kau menolak menikah denganku, di seantero Jiangcheng, takkan ada seorang pun yang berani menikah denganmu. Kamu... Siapa yang memesan antar makanan? Dengar kata ayah, jangan lihat dia. Engkau? Dia orangnya. Memang dia. Kau... Maukah kau menikah denganku? Hah?
Bukan begitu. Kita baru saling kenal. Meski kau mau menikah asal-asalan, masak harus cari seorang kurir makanan rendahan. Coba lihat penampilannya yang acak-acakan itu. Apa lihat-lihat? Berani kau menikahinya? Tolong selamatkan aku. Bodoh, apa aku tidak cantik? Ini namanya membalas budi dengan kejahatan. Kau, maukah menikah denganku? Siapa bilang aku tak berani? Aku mau. Aku bersedia. Aku akan menikah dengannya. Kamu. Ini. Ternyata dia cukup gagah juga. Sekarang silakan pergi. Baiklah. Tunggu saja balasanku. Aduh, Tuan Mudali. Tuan Mudali, jangan marah, Tuan Mudali. Aduh, kau benar-benar ceroboh. Keluarga Li itu sudah beraliansi dengan orang terkaya di Daxia, yaitu grup Junsheng. Kelak di Jiangcheng, mereka akan berkuasa penuh. Namun kau malah melepas peluang masuk keluarga kaya dan justru memilih menikah dengan kurir makanan. Aduh duduh. Bisnis hotel keluarga kita dari awal saja sudah sepi. Sekarang setelah menyinggung Tuan Mudali, siapa lagi yang akan berani datang? Ayo, ikut ibu ke rumah keluarga Li untuk minta maaf. Aku tidak mau pergi. Ayo pergi. Ini. Berhenti di situ. Gadis, Begitu surat nikah keluar, aku akan resmi menjadi istrimu. Kalau ada yang berani mengusikku, kamu harus melindungiku. Secepat itu, Suwan. Akhirnya ayah berhasil menemukan kalian berdua. Ayo, pergi minta maaf pada Tuan Mudali. Sudah terlambat ayah, ibu. Aku sudah resmi menikah dengan Lintian. apa? Lintian, apa kau tak mau bertanggung jawab padaku? aku tentu aku bersedia. Kalau begitu, siapa mereka? Ayah, ibu, Jangan panggil ayah ibu dulu. Akan kuberi pelajaran pada putri durhaka ini. Ayah, meski hari ini ayah ingin menghabisiku, aku tetap akan pernah menikah dengan Li Zihao. Aduh, kau benar-benar membuatku naik darah. Aku memintamu menikah dengan Tuan Mudali itu demi mempertimbangkan kebahagiaanmu di masa depan. Karena kau tetap bersikeras menolak, maka tak perlu menikah dengannya. Tetapi dia harus bisa membuktikan bahwa dia mampu membahagiakanmu, barulah ayah ibu setuju. Benar sekali. Jika mau menjadi menantu keluarga Su, rajin bekerja. Itu syarat utama. Kau harus melewati masa percobaan selama 1 bulan. Mulai hari ini, kau akan bekerja sebagai asisten di hotel kami. Jika lolos, baru kami mengakuimu sebagai menantu. Kedepannya, keluarga Su pun bisa kami serahkan padamu untuk dikelola. Lintian, apa kau benar-benar tak mau bertanggung jawab padaku? bukan begitu. Ayah, ibu, tenang saja. Aku adalah orang yang paling tahan penderitaan. Angkut semuanya, dan pindahkan ke gudang. Baik, Bu. Ketua, sebidang tanah yang dibeli oleh grup, mendadak diumumkan akan dibangun sebuah sekolah menengah unggulan, nilai tanahnya seketika meroket puluhan kali lipat. Hebat sekali. Bisa bekerja keras kan? Tolong buang sampahnya untukku. Baik, Ayah. Ketua, perusahaan menerima sejumlah tawaran investasi. Setiap tawaran bernilai beberapa miliar dolar. Luar biasa. Benar-benar hebat. Sedang apa kalian? Kami sedang apa? Akan kubuat kau menyesal. Tangkap. Baik. Dana telah masuk ke rekening bank senilai 20 miliar dolar. 20 miliar dolar?
Lihat, lihat. Dalam 5 menit saja, nilai pasar perusahaan sudah naik lebih dari 2 kali lipat. Sebelumnya, uang keluarga kita tak pernah bertambah secepat ini. Suamiku, apakah Tian-Tian dalam bahaya? Mungkinkah Tian-Tian berada dalam bahaya? Kemari. Cepat kemari. Ketua. Panggil semua orang. Ikut aku mencari putraku. Baik, Tuan. Cepat. Ayah, tunggu aku, ayah. Hentikan. Lintian, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Atas dasar apa kamu memukul orang? Atas dasar apa? Berdasarkan fakta bahwa aku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Tuan muda besar dari keluarga Li. Dan karena orang di belakangku adalah grup Junsheng. Masih mau tanya atas dasar apa? Bagaimana keadaanmu? Benda ini adalah peninggalan dinasti Yuan, yaitu porselen biru dan putih. Menantu kalian ini secara khusus memberikannya untuk kalian berdua. Lagi pula, untuk pernikahanku dengan Wan Er nanti, aku masih butuh bantuan kalian berdua. Jika Tuan Muda Li mengetahui hal ini, dia pasti akan merasa sangat terhina. Dulu mungkin tidak apa-apa, tapi sekarang keluarga Li sudah bekerja sama dengan Junsheng. Mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Keponakanku, begini, soal pernikahanmu dengan Wan Er jangan dibahas dulu, dan hadiah ini kami belum bisa menerimanya. Tidak mau menerima. Apa maksudnya ini? Kamu meremehkanku, meremehkan keluarga Li kami, dan meremehkan grup Junsheng. Bukan begitu. Keponakanku, kami tidak bermaksud seperti itu. Tidak bermaksud begitu? Lalu apa maksudnya? Brengsek? Apa yang kamu lakukan? Mana ada orang yang memaksa orang lain menerima hadiah? Apa kamu tidak lihat bahwa mereka tidak ingin menerimanya? Dana masuk ke rekening sebesar 50 juta dolar. Banyak sekali. Tian-Tian, dia pasti sedang dalam masalah. Mengemudilah lebih cepat, cepat. Jangan khawatir. Tenanglah. Putra kita akan baik-baik saja. Ayo cepat, cepat sedikit. Kenapa lampunya merah lagi? Pukulan tadi ternyata belum membuatmu jerah ya? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah porselen biru dan putih dari dinasti Yuan. Dan kamu menjatuhkannya? Jelas-jelas Anda yang mulai memukul duluan. Porselen ini berapa harganya? Aku akan ganti rugi, sekarang cepat pergi. Ganti rugi? Aku beritahu kamu. Barang ini adalah pusaka warisan keluarga kami. Nilainya setidaknya 2 juta dolar. Jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan, yang kamu lukai bukan hanya keluarga Li kami, tapi juga ada grup Junsheng loh. Keluarga Su kalian. Bersiaplah untuk hancur. Tuan Muda Li, itu, bisakah Anda tenang dulu sebentar? Tadi itu, semuanya adalah kesalahan Wan Er. Masalah apapun yang kita miliki, bisa kita bicarakan baik-baik, bukan begitu? Tuan Muda Li, benarkan apa yang saya katakan? Ayah, dia yang mulai memukul Lintian duluan. Wan Er, masalah ganti rugi uang itu urusan kecil, tapi keluarga Li sekarang sudah punya hubungan dengan grup Junsheng. Jika kamu menyinggungnya, itu sama saja menyinggung grup Junsheng tahu. Cuan, jangan pikirkan soal ganti rugi lagi. Aku akan memberimu jalan keluar. Patuhlah dan ikut aku pulang. Tunggu. Wan Er bertindak seperti itu karena aku. Ini bukan kesalahannya, tapi salahku. Tuan Muda Li, apapun masalahmu, lampiaskan padaku. Jangan menyulitkan keluarga Su. Kamu? Baiklah. Dasar miskin, kalau kamu bisa membayar ganti rugi 2 juta dolar, lalu melakukan 2 hal untukku, aku bisa melepaskan keluarga Su. Baik. Hahaha, bagus, bagus sekali. Hal pertama, berdiri di sini, jangan bergerak sedikit pun, biarkan aku memukulmu sampai puas. Hal kedua, berlutut, dan merangkaklah. Lewat selangkanganku sekarang. Tidak boleh. Tidak. Apakah jika aku melakukannya, kamu tidak akan menyulitkan keluarga Su lagi? Ya, Baik. Lintian, kamu tidak boleh melakukannya. Warner, aku sudah bilang, aku akan membuktikan pada orang-orang
bahwa aku punya kemampuan untuk membahagiakanmu. Ayo lakukan. Jangan gerak. Puas sekali rasanya. Jangan cuma menonton saja, bantu aku. Siap, kakak ipar. Minggir sedikit. Sini kamu. Jangan pergi. Dana masuk sebesar 10 miliar dolar. Nyetir lebih cepat. Cepat. Dana masuk sebesar 20 miliar dolar. Tian, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Dana masuk sebesar 30 miliar dolar. Putra kita akan baik-baik saja. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Belum selesai, ada dua hal. Ayo, merangkaklah. Jangan. Tidak. Tunggu apa lagi kamu? Cepat merangkak. Berhenti. Dana masuk. Siapa yang berani menyentuh Tuan Mudalin? Hentikan. Siapa berani menyentuh Tuan Mudalinku? Tian, kamu sudah menderita? Semua ini salah ibu. Ayah, ibu, kakak, kenapa kalian kesini? Kalian ini siapa? Beraninya kalian membuat putraku berlutut di sini? Kalian hanyalah keluarga pengantar makanan. Berani-beraninya kalian berteriak padaku? Kalian pakai baju sok berwibawa? Lalu kenapa? Baju bermerek ya? Tuan muda, pakaian ini jelas barang palsu. Pasti cuma dipakai untuk menunjang harga diri putranya si pengantar makanan itu. Bahkan barang tiruan ini sepertinya barang sewaan. Tepat sekali. Hati-hati, jangan sampai sobek. Nanti takutnya bahkan garansi 7 harinya hangus. Kalian? Ayah. Ayah. Kekasihku. Tanpa sengaja memecahkan vas antiknya yang bernilai 2 juta dolar. Kata mereka, kalau aku berlutut, aku tak perlu menggantinya. Anakku, sudah punya kekasih? Paman, Bibi, kakak. Menantuku tercinta, kau tampak begitu anggun. Ada apa? Siapa menantumu? Mereka belum mencatatkan pernikahan. Betul. Ayah, ibu, kak. Aku sudah berjanji pada paman dan bibi untuk membahagiakan Suwan. Aku akan membuktikannya pada mereka. Kalian tenang saja. Urusan ini bisa kutangani sendiri. Aku takkan merepotkan kalian. Memang benar. Benar-benar anak pintar. Ayo, anak baik, merangkak lewat sini. Biaya kirim untuk pengembalian pakaian sekeluargamu, semuanya kutanggung. Putraku, kamu tak boleh berlutut. Ayah, dengan keadaan keluarga kita, 2 juta dolar, seumur hidup pun, kita takkan bisa melunasinya. Bisa lunas. Tidak bisa. Sungguh bisa lunas. Sungguh tidak bisa. Kamu ini. Kenapa terus menatapku? Kau mau apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Rasakan ini. Apa-apaan? Apa? Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku dari keluarga Li, keluarga terkaya di kota Jiang, Tuan Muda. Li Zihao. Tunggu, dasar brengsek. Tuan muda, Tuan muda, Tuan muda. Gigiku. Kalian sungguh berani memukul Tuan muda kami. Kalian tahu betapa berharganya sebatang gigi Tuan muda? Bisa kalian ganti rugi? Memangnya berapa harga sebatang gigi anjing sepertimu? Sebut saja harganya, akan kubayar semuanya.
Ayah, aku tahu kalian mau membelaku, tapi aku tak sanggup menanggung akibatnya. Lintian, kami akan melindungimu. Soal yang lainnya, kau tak usah khawatir. Omonganmu besar sekali. Sebatang gigi tuan muda kami, setidaknya bernilai 30 juta dolar. Bisakah kalian membayarnya? Baik, terima. Apa? Tunggu tuan muda. Barusan aku cuma menakut-nakuti. Dia jelas tak punya 30 juta dolar. Betul juga. Kalau berani, cabut saja. Ini 30 juta dolar. Sekarang cek ini milikmu, sedangkan gigimu menjadi milikku. Kalian, sini. Pegang dia. Jangan, tunggu dulu. Ini. Dia yang mengatakannya, dia yang setuju, bukan aku. Ah, Tuan muda, Berani-beraninya kau menindas adikku. Ini akibatnya. kalian berani-beraninya membiarkan pegawai sendiri mencabut gigiku. Akan kubuat hotel kalian berhenti beroperasi. Kenapa kau terus menggonggong di sini? Uangnya sudah kuserahkan padamu. Ini kesepakatan sah dan transaksi yang adil. Hentikan omong kosongmu. Periksa cek ini, pasti palsu. Ini, Kalau keluargamu memang sekaya itu, mana mungkin dia bekerja sebagai pelayan? Mana mungkin dia hanya mengantar makanan? Ayah, aku tahu ayah ingin menolongku, tapi ayah terlalu berlebihan bersikap. aku Dari mana keluarga kita bisa mendapatkan 30 juta dolar? Aset keluarga kita 3.000 dolar saja tak punya. Jangan banyak omong lagi. Satu gigi depanku patah. Belum lagi porselen biru putih dinasti Yuan itu. Totalnya 50 juta dolar. Ganti rugi. 50 juta dolar? Dari mana aku punya uang segitu? Kenapa? Mau kabur dari tanggung jawab sekarang? Aku, Siapa bilang kami mau kabur dari tanggung jawab? Mutiara malam ini diberikan padamu sebagai kompensasi. Tak usah kembalian, ambil ini. Kamu cukup dermawan juga. mutiara malam kaisar, cuma ada satu di dunia. Karena di dalamnya tersimpan sebuah giok es kaisar. Makanya disebut mutiara malam kaisar. Syukurlah kau tahu soal itu. Ternyata kau cukup paham. Mutiara malam ini, satu-satunya di dunia, nilainya mencapai 80 juta dolar. Selisihnya, anggap saja tip buat kalian. kakak, Mutiara malam kaisar. Seharga 80 juta dolar. Benar. Kau sudah gila? Maksudmu? Masih pura-pura juga? Aku mau lihat sampai kapan kau bisa terus berpura-pura begini. Aku. Ini benar-benar giok. Imperial Green Ice asli. Tuan muda, ini asli. Enyahlah kalian. Berani-beraninya kau menghancurkan mutiara malamku. 80 juta dolar? 80 juta dipotong 50 juta, kau masih berhutang padaku 20 juta dolar lagi. Lintian, kakak, memangnya sekaya itu? Kamu, Kalau benda itu memang mutiara malam kaisar, maka rasanya sungguh mustahil. Astaga, kamu, biar ku beritahu kenyataannya. Mutiara malam kaisar asli. Telah lama ayahku serahkan kepada orang terkaya di ibu kota, grup Junseng. Begini, keluarga Li kami pun sudah menjalin kerjasama dengan grup Junseng. Berani menantang keluarga Li. Kalian semua, habislah kalian, cepat bayar ganti rugi. ternyata dia putra Li Zicheng. ayah, hotel ini milik keluarga Suwan. Kumohon jangan ribut lagi, jangan ganggu bisnis orang. Ibu kakak, Ini kunci Rolls Royce edisi terbatas. Ambil. Bekasnya saja bisa terjual lebih dari 60 juta dolar. Rolls Royce?
Versi terbatas? 60 juta? Cuma bawa korek api rusak. Masih mau sok kaya di sini? Bawa saku penuh korek api pula. Aku tak disangka. Kau ini, Kelihatannya kalian cuma mau kabur dari utang. Segera lunasi ganti rugi. Siapa bilang kami hendak kabur dari utang? Cukup. Ibu, Uang ini biar aku yang bayar. Uang ini biar aku yang menggantinya. Apa yang kau lakukan, nak? Masalah ini, keluarganya lah yang memulainya. Kenapa engkau yang mesti menanggungnya? Benar sekali. Ayah, jangan bujuk aku lagi. Aku sudah memilihnya. Dalam kartu ini terdapat 50 juta dolar. Ini kompensasi untukmu. Setelah ini, jangan ganggu aku lagi. Kamu, Aku mencintai Lintian. Aku hanya akan menikah dengannya. Tuan. Baiklah. Jadi kau bernama Lintian. Dan kalian sekalian dari keluarga Su. Tunggu balas dendamku. Tuan Mudali, Tuan Mudali. benda apa ini? Cuy, Lihat keluarga kalian dan kekacauan yang kalian timbulkan. Keluarga Li itu didukung oleh grup Junsheng. Siapa pula nanti yang akan datang makan di hotel kita? Tidak apa-apa, tenang saja. Besan, aku cukup memberi perintah. Si Junseng itu pasti tak akan menyulitkan hotel keluarga kita. Aduh, kau mau memberi perintah? Menurutmu engkau itu siapa? Direktur utama grup Junsheng? Aku memang. Ayah, sudahlah, jangan bicara lagi. Paman dan Bibi, sekeluarga orang baik. Meski status kita rendah, mereka tak akan meremehkan kita. Jadi jangan ribut lagi. Lintian, kau sudah bilang, ingin mengandalkan kemampuanmu untuk membahagiakan putriku. Tapi, sekarang keluargamu malah bikin masalah sebesar ini, ujung-ujungnya putriku yang menanggungnya. Sepertinya, ujianmu bakal gagal. Ibu, Paman dan Bibi, aku berjanji, aku pasti akan bekerja keras di hotel. Aku akan berusaha keras melunasi 50 juta dolar ini. Kamu ingin gajimu per bulan cuma 3.000, kapan kamu bisa melunasi hutangnya? sudahlah. Ayah, ibu, kakak, kalian datang ke kota, masih belum punya tempat tinggal? Bagaimana jika kalian juga tinggal di hotel ini dan bekerja di sini? Hotel milik Paman dan Bibi menyediakan makan serta tempat tinggal. Dengan demikian, beban kita tidak akan terlalu berat. Lagi pula, kita juga bisa makan sisa makanan para tamu. Aku makan sisa makanan para tamu tiap hari. Sebelumnya aku tak pernah merasakan makanan seenak itu. Kalau begitu, kita sekeluarga berempat. Kalau kita berusaha dan rajin bekerja, kita pasti sanggup melunasi uang ini. Anakku, mulai saat ini, ayah tak akan membiarkanmu menderita lagi. Uang 50 juta dolar ini, ayah yang akan melunasinya untukmu. Ayah, Anakku, kenapa kau masih saja tak percaya pada ayah? Sudahlah, ayah akan terus terang. Ayah tak akan berpura-pura lagi. Sejujurnya, sebenarnya ayah, ayah adalah pemilik grup Junsheng. Ayah, ini grup Junsheng? Sudah, jangan pura-pura lagi. Lintian itu, anak yang sangat jujur. Bagaimana dia bisa punya keluarga seperti kalian? Baiklah. Demi kebahagiaan putraku, aku setuju. Oke, kami setuju, kami sepakat. terima kasih ayah ibu. Terima kasih Paman, Bibi. Kita sepakati saja begini. Segera berkemas, lalu mulai bekerja. Terima kasih, Bu. Tapi restoran itu saat ini tidak kekurangan pegawai. Cepat pergi. Ayo bekerja.
Lalu, bagaimana kita menangani semua ini? Betul, Ayah. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Buat rincian tagihannya, serahkan kepada Li Zicheng. Aku mau dia mengganti rugi 10 kali lipat. Ayo pergi. Aduh, pinggangku. Baru kerja sedikit, sudah tak kuat. Selama bertahun-tahun ini, penderitaan yang kutanggung jauh lebih banyak darimu. Ayah, kenapa? Biar aku yang kerjakan. Ayah, istirahat dulu. Ibu, kakak, kalian juga istirahat. Biar aku saja. Hei, apa yang kalian lakukan? Siapa suruh kalian menyerahkan semua kerjaan ke Lintian? Dengar, ya, hari ini restoran kedatangan tamu penting. Kalau ada yang malas, lalu mengacaukan semuanya, akan kuusir kalian semua dari sini. Bekerjalah dengan benar. Ayah, hari ini koki hotel libur. Semua bergantung padamu. Tenang saja. Akan kubuat warga kota ini mencicipi keahlianku sebagai koki hajatan desa. Tampaknya meyakinkan. Silakan duduk. Aduh, Masakan di sini terbaik se-Jiangcheng. Hari ini kita wajib mencobanya. Sayangnya, kami belum juga dapat menghubungi Laolin. Kalau tidak, kami pasti sudah membawanya ke sini, agar ia bisa mencicipi. Hahaha. Aduh, 3 pecinta kuliner ini merupakan petinggi grup Junsheng. Kita tak boleh salah sedikit saja, tidak boleh? Bisa tidaknya restoran kita terus beroperasi, semuanya bergantung pada sepatah kata dari mereka. Betul juga. Entah kenapa hidangan buatan orang-orang itu, bagaimana menurutmu? Justru di saat seperti ini, koki utamanya malah mengambil cuti, jadi terpaksa membiarkan mereka yang memasak. Baiklah, biar aku coba dulu. Rasa tak enak ini, kok terasa begitu familiar? Rasanya seburuk ini? Seumur hidup, aku tak pernah makan makanan dengan rasa seburuk ini. Bosnya di mana? Hei. Makanan seburuk ini, kalian masih berani menaruhnya di meja? Katanya paling enak di Jiangcheng. Menurutku, restoran ini sebaiknya tutup saja. Maafkan kami sungguh minta maaf. Mohon tenang, tuan-tuan bertiga. Makan siang kali ini akan kami gratiskan untuk kalian. Kau kira cukup dengan makan gratis? Kau kira kami pengemis? Panggil kepala koki kalian ke sini. Aku ingin menanyakannya langsung. Bagaimana dia bisa memasak makanan seburuk ini? Baik. Kepala koki, kemarilah ke ruangan 302. Cepat sedikit. Baik, mengerti. Lihat kekacauan yang kalian sebabkan. Masakannya benar-benar buruk, dan kalian masih berani mengaku sebagai koki utama. Sekarang para tamu marah besar, dan berniat menutup hotel kita. Seharusnya aku tak pernah membiarkan kalian di sini. Semua ini gara-gara kamu. Sudah kubilang jangan lakukan itu, tapi kau tetap memaksa. Kau merusak rencana pernikahan putraku di masa depan. Hati-hati, akan kuberi pelajaran. Cepat masuk. Ayah, Cepat. Para tuan, inilah orang yang kami tunjuk koki utama kami. Aku sungguh tak habis pikir, bagaimana hidangan seburuk ini. Bisa kau sajikan kepada kami? Laolin. Kalian berdua saling kenal? Tidak kenal, saya tak kenal. Bagaimana bisa saya mengenal orang-orang sehebat mereka? Sepertinya Anda pun tak mengenalnya. Mohon maaf, akan segera saya pecat.
Mohon redakan amarah Anda, jangan sampai Anda menutup hotel kami. Tak perlu. Tidak usah. Barusan, bukankah kalian mengatakan, rasanya benar-benar tidak enak? Anda keliru? Mereka berdua memang suka berkata sebaliknya. Hidangan ini, makin lezat rasanya, mereka berdua pun justru akan berkata makin tidak enak. Benar. Benarkah begitu? Namun, hidangan ini belum kalian sentuh sama sekali. Siapa bilang? Ayo makan. Makan. Lezat sekali, Old Chan. Ayo cepat makan. Seumur hidup, aku belum pernah menyantap hidangan selezat ini. Cicipi yang ini. Nikmat sekali. Jangan berebut denganku. Lezat sekali. Yang satu ini enak. Kamu ambil yang ini. Terlalu lezat sampai ingin menangis? Betul, memang begitu. Lihat dirimu, sungguh memalukan. Apakah benar-benar senikmat itu? Lezat, sangat lezat. Kalau begitu, aku coba, ya. Jangan sentuh hidanganku. Cepat makan, ayo. Kemari. Ini benar-benar lezat. Lezat. Nikmat. Teramat nikmat sampai mau menangis. Amat lezat. Kelezatannya luar biasa. Jadi, apakah hotel kami masih akan ditutup? Tidak jadi ditutup. Tidak akan tutup. Batal. Bahkan, aku akan menanamkan modal di hotel kalian. Investasi senilai 100 juta dolar. 100 juta dolar? Terima kasih. Banyak terima kasih. Kalau begitu, aku antar dia keluar dulu. Mari. Kalian semua bekerja sangat baik hari ini, gaji bulanan kalian masing-masing akan dinaikkan. 500 dolar. 500 dolar? Jika kita berempat digabung, itu berarti 2.000 dolar. Ayah, ibu, kakak, kita akan segera makmur. Rasanya seburuk itu? Aduh, Laulin. Padahal kamu baik-baik saja. Kenapa harus repot-repot masak? Sajikan makanan instan saja, itu sudah cukup. Makanan instan tak akan cukup, kurang bergizi, lagi pula banyak zat tambahannya. Biar aku saja yang masak. Aku ini koki pesta terbaik di desa kita. Sudahlah, Laulin. Beritahu aku, semua kesibukanmu ini sebenarnya untuk apa? Toh kamu tak kekurangan uang. Kulakukan semua ini demi putraku, Tian-Tian. Si Tian-Tian itu sedang berpacaran dengan putri sang pemilik restoran ini. Asal omset penjualan melampaui 50 juta dolar, mereka berdua boleh menikah. Tian-Tian sudah punya pacar? Padahal Tian-Tian ini sudah kami anggap seperti keponakan sendiri. Soal yang satu ini, kami tentu harus membantu. Benar sekali. Namun, kalian jangan bertindak gegabah, ya. Laulin, saat kami bergerak, apa kamu masih tak percaya pada kami? Baiklah. Mari pergi. Ayo, kami berangkat dulu. Presiden Lin dari grup Junsheng bergabung sebagai kepala koki di Hotel Keluarga Su Jiangcheng. Kalau ingin membahas proyek, silakan datang ke Hotel Keluarga Su Jiangcheng. Harap diperhatikan, Presiden Lin sedang menyamar. Jangan sampai membocorkan identitas Presiden Lin. Satu hal lagi, jangan makan hidangan Presiden Lin. Jangan makan hidangan Presiden Lin. Jangan makan hidangan Presiden Lin. Keluarga Su? Syawang, pergilah ke Hotel Keluarga Su Jiangcheng. Tiga orang ini, bukankah mereka keluarga ternama di Jiangcheng? Zhao, Su, Zhang pemimpin tiga keluarga itu? Kenapa mereka datang ke sini?
Saya dulu, biarkan saya masuk dulu. Aku yang sampai duluan. Sejak kapan keluarga kita jadi sebegitu populer? Aku juga tak tahu. Sejak kapan keluarga kita seterkenal ini? Menurutmu? Saya duluan. Kalian bertiga, masuklah. Silakan, silakan masuk. Mari, lewat sini. Di rumah kami, ruangannya memang sempit, juga perlu mempertimbangkan jumlah orang. Betul kan? Lihatlah, di sini dekorasinya. Mereka bertiga tampak hebat sekali, ya. Apanya yang hebat? Beberapa hari yang lalu, mereka berdiam di rumahku berhari-hari, cuma untuk bertemu ayahmu sekali. Menemui ayahku. Tak apa, sudahlah. Ayo, silakan masuk lewat sini. Di depan, Tolong ambilkan sampah itu. Nyonya Lin. Nyonya Lin, Maafkan saya. Maaf, saya salah orang. Sepertinya saya salah mengenali. Tidak apa-apa. Kalau begitu, Anda belajar di Krean. Silakan masuk. Baiklah, oke. Suaramu tiba-tiba serak. Kakak, sepertinya mereka sangat takut pada ibu. Mana mungkin? Orang kota bertingkat tinggi. Mereka tak akan membuang sampah sembarangan. Kelihatannya mereka sangat takut pada ibu kita. Tidak mungkin. Orang kota beretika baik. Mereka tak buang sampah sembarangan. Silakan masuk. silakan, mari masuk ke dalam. Lintian, apakah orang tuamu benar-benar tak kenal mereka? Tidak mungkin. Keluargaku dari desa, ini kali pertama kami ke kota. Benar juga. Silakan. Di mana kepala koki kalian? Saya akan segera untuk memanggilnya. Tak usah, tak usah, tak usah. Biar kami saja yang menghampiri. Tunggu. Jangan. Biar saya saja. Biar saya saja. Lebih baik saya. Biarkan saya. Mari. Biar saya saja. Paksu, bukankah ini terasa aneh? Sebelumnya, ketiga direktur grup Junsheng sangat menghormatinya. Ketiga orang itu pun demikian. Apa maksudmu? Tepat sekali. Kemampuan memasaknya benar-benar hebat. Dia berhasil memikat semua orang. Hotel kita dalam waktu dekat pasti akan menjadi sangat populer. Sekarang juga, aku akan menghubungi koki yang sedang cuti itu, dan memintanya besok tak usah datang lagi. Betul, tak perlu datang lagi. Apa yang kalian perebutkan? Apa yang sedang kalian perbuat? Presiden Lin, tentang masalah kontrak itu. Ya, betul. Kalian ini? Bukankah itu hanya proyek bernilai ratusan juta dolar? Perlukah kalian mengejarku sampai ke sini? Serahkan padaku. Jangan rebutan, jangan saling dorong. Silakan maju satu persatu. Baik. Presiden Lin. Sekarang giliran saya. Selesai. Presiden Lin, senang dapat bekerja sama dengan Anda. Kenapa mereka begitu hormat kepada ayahku? Jangan-jangan ada hal yang mereka sembunyikan dariku? Sekarang aku paham. Mereka menipu ayah agar berutang. Kalian penipu. Berani-beraninya menipu ayahku agar berutang. Aku tidak akan membiarkan kalian. Akan kuhancurkan kalian. Akan kuhancurkan kalian semua. Tian, hentikan, jangan, kumohon. Akan kuhancurkan kalian. Tunggu sebentar, Lintian. Apa yang kau lakukan? Lintian, sebenarnya ada apa? Waner, jangan menghalangiku. 3 preman ini berani menipu ayahku agar meminjam uang. Hari ini aku harus memberi mereka pelajaran. Apa? Pinjaman? Tidak, bukan begitu. Kau salah paham.
Mana mungkin ayahmu butuh meminjam uang. Kalaupun ada yang meminjam, justru kami yang akan meminjam darinya. Apa? Siapa yang coba kau tipu? Kalian bertiga ini masing-masing membawa berkas, meminta tanda tangan ayahku. Kalau itu bukan pinjaman, apalagi? Bukan. Salah paham. Ini hanya salah paham. Ini. Ayah, aku tahu ayah ingin menolongku melunasi 50 juta dolar ini. Tetapi ayah tak perlu meminjam pada rentenir. Bunganya akan terus bertambah. Kita takkan pernah mampu melunasinya seumur hidup. Tian, tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu salah paham. Mana mungkin ayah meminjam uang pada rentenir? Ayah hanya... Mereka menganggap masakan ayah sangat lezat, sehingga mereka ingin berinvestasi pada kita. Investasi? Ya, betul sekali. Tak salah lagi. Masakan Presiden Lin benar-benar lezat. Saya memutuskan untuk menanamkan modal di hotel kalian. Modal sebesar 10 juta dolar. Betul. 10 juta dolar. Betul. Dia memang dewa koki. Aku juga akan menanamkan modal 10 juta dolar. Aku ikut. Ikut menanamkan modal 10 juta dolar. Rupanya, ini cuma salah paham. Lin Tian, segera minta maaf padanya. Cepat, turunkan itu. Tak perlu. Ini cuma masalah kecil. Jangan begitu. Tak perlu. Ini semua cuma salah paham. Dia ini calon pewaris besar di masa depan. Kalau Anda minta maaf pada kami benar-benar tak sanggup menerimanya. Mohon maaf, tuan-tuan bertiga. Layanan kami kurang memuaskan. Tak disangka, Anda semua memberikan investasi senilai 30 juta dolar kepada kami. Hal ini sungguh membuat kami sungkan. Betul sekali. Laolin, karena para tamu menyukai hidangan buatanmu, segera siapkan 2 hidangan andalanmu lagi. Baiklah, kalau soal masak, aku jagonya. Terus, jangan makan hidangan buatan Presiden Lin. Jangan santap masakan Presiden Lin. Jangan makan masakannya Presiden Lin. Aku benar-benar jago. Jangan, Presiden Lin. Jangan. Presiden Lin, saya mendadak ingat ada keperluan mendesak di rumah. Jadi saya pamit dulu. Ya, saya juga ada urusan di rumah. Saya juga pamit dulu, ya. Lain kali saja, ya. Ini, saya juga. Kamu juga ada urusan di rumah? Benar. Di rumahku juga ada keperluan. Masakan enak tak apa kalau menunggu sedikit. Kita santap lain kali saja. Ya, betul. Pasti lain kali. Jangan pergi, tunggu dulu. Hati-hati di jalan, datanglah makan di lain hari ya. Kalian sungguh tak mau mencicipi masakanku? Mulai sekarang, gaji kalian semua akan naik sebesar ini. 300? Salah, melainkan 3.000. Apa? 3.000? Ibu, Paman Lin telah mendatangkan ke hotel kita modal lebih dari 100 juta dolar. Ibu cuma menambah 3.000? Itu terlalu pelit. Kamu tahu apa? Karena mereka, kita sungguh telah menyinggung keluarga Li. Kalau hotel ini tutup, maka kerugiannya bisa melebihi 100 juta dolar. Tak apa, Wan R. Bagiku 3.000 pun sudah sangat banyak. Mari kulihat, 1 bulan masih kurang. Masih kurang 7 hari lagi. Ketika waktunya tiba, aku pasti lolos ujian evaluasi. Aku akan menemanimu. Aku akan menanam modal di hotel kalian senilai 8 juta dolar. Aku akan investasi 10 juta dolar. Aku akan investasi 20 juta dolar. Aku 30 juta dolar. Aku akan investasi 40 juta dolar. Investasi. Presiden Lin, saya Jiang Cheng dari keluarga Song. Presiden Lin, ini adalah hotel milik saya. Anda baru saja menginvestasikan 10 juta dolar. Bukankah itu terlalu sedikit? Sejauh yang saya tahu, kontrak Anda bersama Jun Sheng setidaknya memberi laba 500 juta dolar. Presiden Lin, berapapun yang Anda minta, itulah yang akan saya investasikan. Nah, begitu baru benar. Hati-hati di jalan.
Apakah masakan ayahku begitu lezatnya? Bosku, sayuran hari ini segar sekali, 50 pon, seperti biasa ya. Saya ambil. Tunggu dulu. Apa kau bodoh? Orang-orang yang datang ke hotel kita akhir-akhir ini cuma berinvestasi, tapi tak makan. Sayur yang kita beli minggu lalu masih di sana, belum tersentuh. Dapur ini sekarang cuma jadi pajangan. Benar juga. Tapi mengapa mereka hanya berinvestasi, tapi tak mau makan? Jangan pergi, tunggu dulu, cobalah, cicipi masakanku. Ya ampun. 5 miliar dolar? Ini murni tanpa modal, dan semuanya laba bersih. Bu, lihat. Sejak Lintian masuk ke keluarga kita, peruntungan keluarga kita tak pernah putus. Jadi, untuk penilaian kali ini, bukankah itu sudah lolos? Ibu cari apa? Kartu keluarga. Bawa ini, dan daftarkan pernikahan kalian. Ibu merestui? Dia itu pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Tentang pernikahan ini, bagaimana mungkin ibu tidak setuju? Ibu, engkau yang paling hebat. Setelah melewati berhari-hari, kalian semua sudah lulus penilaian kami. Walaupun kami menyinggung keluarga Lee, kalian tetap mau menerima putra saya, bahkan rela menjodohkan putri kalian dengan dirinya. Sebenarnya, saya ini Presiden Direktur Grup Junseng, Lin Aotian. Sesungguhnya, sayalah pemimpin Grup Junseng, Lin Aotian. Anakku, Lin Tian, merupakan satu-satunya ahli waris tunggal Grup Junseng kelak. Ini. Ayah. Ayah. Apakah ayah sedang mabuk berat, ayah? Ibu, mengapa ibu tidak menjaga ayah? Tian, apa yang ayahmu katakan memang benar? Keluarga Lin kita adalah keluarga terkaya nomor 1 di Daxia. Dan grup Junxiang, kepunyaan ayahmu. Laulin, tak disangka engkau lumayan humoris juga. Sosok sepertimu, orang terkaya di Daxia, lantas kenapa membiarkan putramu menjadi kurir makanan? Selain itu, demi uang 2 juta dolar, kau menyuruhnya berlutut di depan Tuan Mudali? Benar, mana mungkin? Candaannya sudah kelewatan. Lintian, jangan-jangan kamu kemari hanya untuk cari pengalaman hidup? Tentu saja tidak. Keluargaku cuma orang desa. Keluarga kami benar-benar miskin. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apakah kalian tidak merasa aneh? Beberapa hari ini, orang-orang yang datang ke hotel kita, kenapa? Mereka cuma investasi tanpa pesan makan? Sebenarnya orang-orang itu, yang cuma investasi tanpa makan, datang demi memohon agar bisa bekerja sama denganku. Lihat apa yang telah kamu perbuat. Masakanmu benar-benar tidak enak, tapi masih berani jadi koki utama. Sekarang para tamu sedang marah. Mereka mau menutup hotel kita. Seharusnya dulu aku tidak seharusnya membiarkan kalian tetap tinggal. Ini semua gara-gara kamu. Sudah kubilang jangan ikut campur, kau malah memaksa ikut. Kau merusak masa depan dan pernikahan putraku. Akan kubuat perhitungan denganmu. Masuk ke dalam. Ayah. Kamu menghalangi urusan pribadi penting putraku. Lihat saja bagaimana aku menghabisimu. Masuk sana. Ayah. Cepat. Kalian bertiga, ini adalah koki utama kami. Aku tidak tahu, makanan yang tidak enak seperti ini. Bagaimana bisa kamu membuatnya? Laulin? Kalian saling kenal? Tidak kenal? Aku tidak kenal dia. Aku, mana mungkin, mengenal para tokoh hebat seperti kalian? Sepertinya kamu memang tidak mengenalnya.
Mohon maaf ya. Aku akan segera memecatnya sekarang. Mohon redam amarah Anda sekalian. Tolong jangan biarkan hotel kami sampai ditutup. Tidak perlu. Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Bukannya tadi Anda bilang, rasanya tidak enak? Anda salah paham. Mereka berdua ini suka bicara kebalikannya. Makanan ini semakin lezat rasanya, mereka akan semakin mengeluh kalau ini tidak enak. Benar, benar, benar. Benarkah begitu? Tapi, makanan ini, kalian bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Siapa bilang? Makan, ayo makan. Ayo makan. Enak, sangat lezat, Old Sun. Cepat makan. Seumur hidupku aku belum pernah makan sesuatu yang selezat ini. Cicipi yang ini. Luar biasa enak. Jangan rebut dariku. Enak sekali. Ini, yang ini enak. Kamu makanlah ini. Saking enaknya ingin menangis. Bicara tentang hal ini memang terasa aneh. Orang-orang ini datang. Bukannya makan, malah hanya berinvestasi, apalagi jumlah investasinya sampai 5 miliar dolar. Memang sedikit aneh. Iya, cukup aneh ya. Apa jangan-jangan mustahil. Tetap saja aku tak percaya. Orang paling kaya di Dacia datang kemari hanya untuk jadi pelayan. Presiden Lin, mobilnya sudah siap. Mobil sudah siap. Mari kita pergi bersama ke grup Junseng lalu melihatnya. Segalanya akan segera jelas. Ayo pergi. Para besan sekalian, kami telah menyetujui pernikahan Wan Er dan Lin Tia. Kami pun tak peduli pada latar belakang keluarga atau hal semacam itu. Jika nanti keluarga Li berniat menyakiti kalian, kami pasti membela kalian. Jadi, hal-hal tak berguna ini tak perlu dilakukan. Betul sekali. Setelah kita menghabiskan waktu bersama belakangan ini, kami pun sudah menerima kalian. Tapi ini wilayah grup Junseng, sebaiknya jangan cari perkara. Lebih baik kita pergi dulu. Ayah, ibu, kakak, apa yang paman dan bibi katakan memang benar. Bagaimana kalau kita pulang saja? Tempat ini bukan untuk kita datangi. Kalau kita menyinggung grup Junseng, kita tak akan sanggup menanggung akibatnya. Ayo, kita pergi. Cepat pergi. Tian, maafkan aku. Ayah dan ibu selalu merahasiakan hal ini darimu, itu karena... Kalian sekelompok pengikut setia, berani-beraninya muncul di sini. Kenapa kau di sini? Kemitraan keluarga Li kami dengan grup Junseng sangat erat, jadi mengapa aku tak boleh ke sini? Sebaliknya, kalian, apa status kalian? Apa kalian pantas datang ke sini? Sekarang aku tahu. Kalian takut kalau aku akan memberitahu Presiden Lin dari grup Junseng tentang aib keluarga Su kalian, jadi kalian sengaja datang kemari untuk meminta maaf padaku, serta memohon pengampunanku. Ku beritahu ya, mustahil. Meminta maaf padamu? Apa kau hari ini kebanyakan makan bawang putih? Hingga bicaramu sombong sekali. Kau... Ayah, sebentar lagi sampai kan? Baik, kutunggu di lobi. Sudah, cepat pergi. Ayah dan grup Junseng, masih ada urusan penting yang harus dibahas. Jangan merusak pemandangan, minggir. Bagaimana kalau aku menolak pergi? Dasar tua bangka. Aku sudah memberimu muka, tapi kau tak tahu diri ya? Baik, ayah. Sebaiknya kita pergi saja. Kita tak sanggup melawan mereka. Nak, kau tak usah takut. Ayah ada di sini. Drama ayah anak ya. Oke. Jangan salahkan aku kalau harus kasar. Hajar mereka. Siap. Aku mau lihat siapa berani menyentuh anakku. Hanya mengandalkan kalian berdua orang kampung. Ada aku juga. Kami juga ada. Aku ingin tahu.
Siapa di antara kalian yang nekat menyentuh menantuku? Menantu? Mereka sudah resmi menikah? Betul sekali. Wan Er dan Lin Tian sudah sah menikah. Dasar bocah. Akan kubuat kau menyesal. Selama ada aku di sini, aku mau lihat siapa yang berani menyentuh Lin Tian. Lin Tian adalah pembawa keberuntungan keluarga kami. Kalau ada yang berani menyentuhnya, harus melewati aku dulu. Dan juga, hadapi aku juga. Baik, kalian memaksa aku. Tangani mereka. Lakukan. Li Zihao, berani benar kamu. Berani membuat kekacauan di grup Junseng. Kamu sudah gila ya? Sungguh mengira dirimu adalah Presiden Lin dari grup Junseng? Tangkap dia. Ayo, kalau berani. Kalau hari ini engkau berani menyentuh mereka, kujamin, mulai sekarang sampai kapanpun, takkan ada tempat lagi bagi keluarga Li di Daxia. Keluarga Li akan lenyap? Sombong sekali ucapanmu. Baru makan bawang putih sampai napasmu bau begini? Tangani mereka. Apapun masalahnya, biar aku yang bertanggung jawab. Berhenti. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ayah, mereka datang berkerumun, ingin bikin keributan di sini. Belum lagi si tolol ini. Mereka nekat mengaku-ngaku sebagai grup Junseng dan Paman Lin. Memang cari mati. Apa? Tenang, biar ku tangani mereka sekarang. Aku tak akan membiarkan grup Junseng menyalahkan kita. Kenapa kalian diam? Kalian mau jenderal ini turun tangan sendiri? Lakukan. Siap, hentikan. Bodoh. Apa yang kau perbuat? Ayah, aku melakukannya demi keluarga Li, kan? Kalau ayah biarkan mereka berulah, grup Junseng pasti akan menyalahkan kita. Aku rela pertaruhkan segalanya. Presiden Li, meski keluarga Li kalian berkuasa di Jiangcheng, tapi menyentuh menantuku, tak semudah itu. Apa? Keluarga Su dan keluarga Lin berbesanan? Walau keluarga Su kami harus kehilangan segalanya, hari ini kami tetap akan membela segenap keluarga Lin Tian. Mau dihabisi, ya. Ayah. Kenapa menendangku? Tendang mereka saja. Presiden Lin, saya lalai mendidiknya. Mohon maafkan kesalahan saya. San, kau benar-benar CEO grup Junseng, Lin Aotian? Kalau kau memang mutiara malam kaisar, yang mustahil pun bisa jadi nyata. Ya ampun. Kau. Terus terang, ku beritahu kalian, mutiara malam kaisar asli sudah lama diserahkan oleh ayahku kepada orang terkaya di ibu kota, yakni grup Junseng. Karena itu, keluarga Li, kami sudah menjalin kemitraan dengan grup Junseng. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Li, nasib kalian akan berakhir tragis. Ini benar-benar asli, tak diragukan. Ayah, apa yang sesungguhnya terjadi? Bukankah kita sudah hidup sederhana dengan tenang? Bagaimana bisa mendadak jadi orang terkaya di Daxia? Tian, ayah dan ibu melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Kami khawatir kau tak akan menanggungnya. Selama bertahun-tahun, kami membentukmu agar hidup sederhana, agar kelak kau mampu melindungi kekayaan grup Junseng. Tian, kami menyembunyikannya darimu, semata-mata untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Untuk kebaikanku? Ini sungguh kabar yang mengejutkan. Kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba. Uang sudah masuk rekening, $10. Aduh, ini bukan mimpi. Waner. Sayang, seleramu benar-benar hebat. Kelak hotel keluarga kita di Jiangcheng? Bukan. Di seluruh Daxia pun bisa melakukan apa saja sesuka hati. Mah, awalnya aku juga tak tahu. Dialah orangnya. Maukah kamu menikah denganku? Hah? Maksudku, kita kan baru saling kenal. Kalaupun kau mau, asal memilih orang untuk dinikahi. Setidaknya jangan pilih kurir makanan Malang ini, kan? Lihat betapa menyedihkannya rupanya. Lihat apa? Memang kau berani menikahinya?
Bantu aku? Bodoh, apa aku kurang cantik? Kenapa balas budi pakai keburukan? Kamu, maukah kau menikah denganku? Siapa bilang aku tak berani? Aku mau menikah. Aku bersedia menikah dengannya. Aduh, Kau. Ini, Dia cukup berani. Sekarang kau boleh pergi. Baik. Tunggu pembalasanku. aduh, Tuan Mudali, jangan marah, Tuan Mudali. Aduh, nak, kau benar-benar bodoh. Keluarga Li itu punya relasi dengan orang terkaya di Xia, yakni grup Junsheng. Kelak di Jiangcheng, dia akan jadi penguasa yang kuat. Mengapa kau melepaskan kesempatan menikah dengan orang kaya, dan malah memilih menikah dengan kurir makanan? Ini bagaimana bisa terjadi? bisnis hotel keluarga kita memang sedang lesu, kini kita malah menyinggung Tuan Mudali. Siapa lagi yang bakal berani datang ke sini? Ayo, ikut ibu meminta maaf kepada keluarga Li. Aku tidak mau. Ayo, pergi. Hei ini, berhenti di sana. Nak, Setelah kita mencatatkan pernikahan, aku resmi menjadi istrimu. Kalau ada yang menindasku, kau harus melindungiku. Secepat itu? Suwan. Akhirnya kutangkap juga kalian berdua. Cepat, minta maaf pada Tuan Mudali. Sudah terlambat, ayah, ibu. Aku sudah sah menikah dengan Lintian. Apa? Lintian, kau tak mau bertanggung jawab padaku? Aku. Tentu saja aku bersedia. Kalau begitu, cepat beri salam. Ayah, ibu. Presiden Lin, mohon maafkan saya. Putraku, Lin Tian, adalah pewaris masa depan dari grup Junsheng. Apakah kalian akan dimaafkan atau tidak? Itu tergantung padanya. Putraku Lin Tian merupakan pewaris grup Junsheng kelak. Memaafkan kalian atau tidak, dia yang menentukan. Ayah, aku. Anakku, ayah percaya padamu. Kamu sudah tumbuh dewasa, kamu pasti bisa. Aku. Ini keramik biru putih dari dinasti Yuan. Kau berani memecahkannya? Jelas kau yang lebih dulu menyerang orang. Keramik ini, berapapun harganya, akan kutanggung, segera pergi. Ganti rugi? Dengar, ku beritahu. Benda ini merupakan peninggalan kuno keluarga kami. Nilainya minimal 2 juta dolar. Kalau hari ini kau tak bertanggung jawab, kerugian yang kau sebabkan tak hanya menimpa keluarga Li kami, melainkan juga grup Junsheng keluarga Su kalian. Bersiaplah kehilangan segalanya. Tuan Mudali itu, bisakah Anda meredam amarah Anda? Tadi barusan, itu sepenuhnya kesalahan Wan Er. Apapun perkaranya, masih bisa kita selesaikan baik-baik. Benar, kan? Tuan Mudali, benar, kan? Ayah, dialah yang lebih dulu memukul Lintian. Wan Er. Ini, urusan ganti rugi itu sepele. Kini keluarga Li telah berpihak pada grup Junsheng. Menyinggungnya, sama artinya dengan menyinggung grup Junsheng. Suwan, jangan berniat membayar. Akan kusiapkan jalan yang lebih baik. Ikutlah pulang bersama aku. Akan kuberitahu solusinya. Pulanglah denganku dengan patuh. Tunggu sebentar. Wan Er bertindak karena aku yang harus menghadapimu. Bukan salah dia, tapi salahku. Tuan Mudali, jika ada masalah, hadapi aku saja. Jangan persulit keluarga Su. Kamu. Baiklah. Dasar kau orang miskin. Kalau kau bisa memberiku ganti rugi sebesar 2 juta dolar dan membantuku melakukan 2 hal, aku akan melepaskan keluarga Su. Baik. Hahaha. Baiklah, boleh juga. Pertama, berdirilah di sini dan jangan bergerak sama sekali. Biarkan aku menghajarmu sepuasnya. Kedua, berlututlah. Merangkaklah. Di bawah selangkanganku sekarang. Wan Er, bagaimana menurutmu? Aku akan menurutimu. Wan Er, katakan, apa yang harus dilakukan? Aku akan mendengarkanmu.
Lepaskan aku. Jangan berontak lagi. Bukankah orang tuamu sudah menerima maharnya? Kita akan segera menikah. Cepat atau lambat ini akan terjadi. Lepaskan. Aku tidak setuju. Setelah hari ini, setuju atau tidak, kamu harus mau. Lepaskan aku. Lepaskan gadis itu. Jangan, kalau dia sampai terluka parah, aku harus membayar ganti rugi. Aku punya ide. Tunggu sebentar ya. Ada apa ini? Hei, aku sedang merekam perbuatanmu sekarang. Ini ponsel pintar, semuanya sedang direkam. Apa? Dari mana datangnya berandal kecil ini? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang terkaya di Jiangcheng, pewaris dari keluarga Li Zihao. Beraninya kamu mengacaukan kesenanganku. Aku tidak peduli. Ponsel pintar ini sudah merekammu. Jangan mengganggunya lagi. Kamu percaya tidak bahwa sekarang juga aku bisa menghabisimu? Akan aku unggah ke internet. Aku akan memviralkannya. Lagi pula dia mangsa yang tak bisa lepas. Dia tidak bisa lari. Lihat saja nanti. Pergilah. Kamu tidak apa-apa. Aku. Bahkan jika harus dengan pengantar makanan, aku sama sekali tidak akan menikah dengan Li Zihao. Bantu aku. Hah? Tunggu. Aku berniat baik menyelamatkanmu. Kamu yakin ingin membalas kebaikan dengan keburukan? Bodoh? Memangnya aku tidak cantik? Apa maksudmu membalas kebaikan dengan keburukan? Memaksa pria di luar kemauannya. Itu juga melanggar hukum. Kalau begitu lapor polisi saja. Lintian, kalau bukan karena mereka, kita tidak mungkin bertemu. Beri mereka sedikit pelajaran itu sudah cukup. Tidak perlu bertindak terlalu jauh. Baik. Kalian. Warner, aku tidak bisa. Tidak apa-apa. Kalian sudah menyebabkan kerugian besar bagi kami. Bayar ganti rugi pada kami 10 miliar dolar. 10 miliar dolar. Investasikan di keluarga Su. Terima kasih banyak, Tuan Muda Lin. Apakah kalian sudah siap? Sudah siap. Ayo 3, 2, 1, senyum. Senyum. Bagus. Semuanya, hari ini sangat membahagiakan. Aku akan menyajikan untuk kalian hidangan lezat lagi. Cepat lari. Tunggu kami. Tunggu kami juga. Ini, apa yang terjadi? Cepat lari. Jangan lari.